حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Jemaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Kifayatul Akhyar fi halli ghayatil ikhtisar karya Taqiyuddin Al-Hisni rahimahullah. Masalah syarat sah salat juga masih di syarat yang keenam, yaitu as-sukut 'anil kalam, diam dari pembicaraan ketika salat. Dan para ulama membahas secara detail beberapa atau banyak sekali kasus-kasus yang berkaitan dengan pelafalan suara dan perbincangan dalam salat. Jika lafal-lafal tersebut bukanlah lafal-lafal salat seperti takbiratul ihram, takbiratul intiqal, kemudian tahmid atau tasmi' seperti sami'allahu liman hamidah, atau lafal bacaan Al-Quran dan doa serta wiridan dalam salat, maka hal tersebut bisa membatalkan salatnya. Kalau misalnya itu adalah doa dalam salat dengan bahasa Indonesia yang dia hanya mampu dengan bahasa itu, di sujudnya atau di akhir sebelum salamnya, maka pendapat yang sahih wallahu alam adalah boleh bagi yang tidak mampu berbahasa Arab untuk berdoa di salatnya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, silahkan pilih doa yang dia sukai atau dia inginkan di akhir kalimat sebelum salam. Tetapi sekarang kan ada beberapa kasus seperti lafal-lafal non salat selain doa, dan hal tersebut telah kita bahas. Bahkan kita bahas lebih detail secara hurufnya. Kalau misalnya dengan satu huruf yang bisa menjadi suatu kata seperti qi dalam bahasa Arab, maka itu lafal tersebut kalau disengaja maka itu membatalkan salat. Ya, dan kemudian di pembahasan kali ini, pembahasan tanahnuh, berdehem dan semisalnya. Tanahnuh, berdehem dan semisal itu ada beberapa macam atau maksud, ada beberapa macam. Ketika tanahnuh itu adalah dua huruf, maka itu berpotensi membatalkan salat jika tidak beruzur. Ya, jika tidak beruzur. Tanahnuhnya itu berdehem. Ada orang berdehem itu karena ingin menghilangkan riak di tenggorokannya, maka ini ada uzur karena hajat untuk salatnya, apalagi dia seorang imam. Dikatakan di sini, walau ta'adzaratil qira'atu alwajibatu illa bitanahnuhi tanahnaha wa huwa ma'dzur. Jika seorang pembaca, yaitu dia ketika salat baik menjadi imam atau makmum, ya, di sini membaca bacaan yang wajib. Apa itu? Yaitu Al-Fatihah. Membaca Al-Fatihah. Dia tidak bisa membacanya kecuali harus dengan adanya tanahnuh sebelumnya, yaitu berdehem. Ya. Maka silahkan dia berdehem. Ya, misal pas lagi tengah baca Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, terus kayak ada reak, ya, kemudian dia maka tanahna. Silahkan dia berdehem, silahkan. Ya, wa huwa ma'dzur. Dan ini diberi uzur, ya.
Kemudian wa in ta'adzara al-jahr farrajih annahu laysa bi'udhr. Kalau misalnya dia tidak perlu untuk jahar, salat jahar, melainkan cukup salat sirriyah imam ataupun makmum, dan dia enggak perlu menjaharkan, dan kemudian dia berdeham, maka dikatakan di sini allahu laisa bi'udhr. Ini rajih bagi Syekh Taqiyuddin Al-Hisni, hal ini bukanlah suatu udzur sehingga berpotensi membatalkan salat. Tetapi ini wallahu alam kurang tepat ya. Dan kan seseorang tetap diberi udzur ketika memang dia merasa tidak nyaman di tenggorokannya di salatnya. Seperti itu, walaupun dia di salat sirriyah seperti zuhur, asar 2 rakaat atau 1 rakaat terakhir maghrib, 2 rakaat terakhir isya dan semisalnya. Maka yang seperti itu mudah-mudahan diberi udzur. Dan dikatakan di sini walau tanahnahal imamu wa dhahara minhu harfan fahal lil ma'mumi an yaduma ala mutaba'atihi wajhan ar-rajih na'am. Kalau misalnya imam bertanahnuh nah ini bukan 2 huruf ya enggak, coba berapa huruf dalam bahasa Arab, kita ambil dalam bahasa Arab. Ini huruf bukan 2 huruf kan, berarti enggak masalah, yang penting kan bukan 2 huruf ya. Makanya kalau berdeham itu sesuai dengan asalnya aja. Jangan macam-macam. Nah, itu kan 3 huruf. Dalam bahasa Arab ha mim atau kha mim gitu. Maka itu dihitung 3 huruf. Kalau misalnya imam berdeham dan zahara minhu harfan, tampak dari dehamannya itu 2 huruf. Ha dan mim gitu. Yang enggak baca ha mim itu mah surat nanti jadinya. Maka yang seperti itu ditanya di sini, kan itu kan berpotensi batal. Kalau imam ini enggak berudzur ya, seperti dia lagi sujud. Tapi itu enggak 3 huruf, tapi gitu. Ya, ini kajian banyak ininya ya, banyaknya ya. Nah, maka ditanya di sini kadang berpotensi batal salatnya. Pertanyaan fahal lil ma'mumi an yaduma ala mutaba'atih. Kita sebagai makmum apakah tetap ikut dengan imam ini atau walk out? Gimana? Walk out atau tetap ikut? Tetap. Maka di sini wajhan, ada 2 sisi pendapat ulama Syafi'iyah. Ar-rajih bagi Syafi'iyah, na'am, dia tetap ikut, jangan walk out. Karena kan mikrofonnya enggak dimatiin. Jadi jangan walk out, ya. Ngerti enggak maksud Anda? Nah, jadi kalau ini dimatiin sama DKM misalnya, tek mati Anda walk out. Nah, gitu kan. Nah, maka yang rajih adalah ya, dia tetap bersama imam. Dia tetap bersama imam. Wa dhahir annahu ma'dzur. Yang zahir dari pendapat ulama bahwasanya imam ini diberi uzur, insyaallah diberi uzur. Ya, karena imam itu kan perlu menggaungkan suaranya, mengeraskan suaranya, minimal takbir gitu kan. Walaupun salat sirriyah. Ya, mungkin di tenggorokannya ada sesuatu dan dia akan akan takbir, misalnya takbir menuju sujud atau di antara 2 sujud dan seterusnya. Dia butuh Allahu Akbar gitu kan, karena suaranya membesar dan dia butuh mengecek supaya lebih baik lagi suaranya nanti. Ya, kadang-kadang sebagian imam juga setelah baca Al-Fatihah di salat jahar maghrib misalnya, waladhdallin, kan makmum pada amin. Kadang-kadang imam memperbaiki suaranya gitu. Ya. Setelah itu baru membaca ayat atau surat lain. Itu untuk memastikan aja imam ini, beliau memastikan supaya suaranya terkontrol dengan baik nanti ketika baca surat atau ayat berikutnya. Jadi tapi lihat ahamnya tanahnuhnya itu minimal 2 huruf. Makanya besok-besok kita training berdeham itu gitu aja.
tutup mulut gitu, jangan ahem. Ya itu kayak apa gitu, kayak main-main jadinya gitu. Itu kan kayak nyindir orang jadinya kan. Maka cukup di dalam aja suaranya. Seperti itu. Kemudian wa ammad dhahk wal buka wal anin fa in bana minhu harfan batalat wa illa fala. Adapun dhahik, ketawa, ya, buka, nangis, anin, mengerang. Anin itu mengerang. Tiga hal yang beda sebenarnya. Dhahik, ketawa, ya, buka, nangis, anin, mengerang, mendesah, mengerang, kayak kesakitan, ya. Gimana? Dhahik antum tahu lah dhahik, ketawa, ya. Ketawa sama senyum beda ya. Dalam bahasa Arab tersebut itu tabassum atau ibtisam. Sebagian membatasi kalau senyum itu enggak kelihatan giginya. Kalau ketawa kelihatan giginya. Tapi ini pembatasan yang enggak benar sebenarnya. Ada orang kelihatan giginya tapi dia senyum. Ada kan orang kayak gitu? Iya. Ya, senyum tapi kelihatan giginya gitu. Dia senyum enggak sampai ketawa. Ada orang ketawa enggak kelihatan giginya. Engkong tile enggak kelihatan giginya. Jadi pembatasan seperti ini enggak bisa dijadikan barometer. Bukan di gigi gitu loh, bukan di gigi. Wah, lu ketawa lu. Enggak, beneran. Kata anak-anak tuh biasanya. Ketawa tadi gue liat gigi lo gitu kan. Ya kan gitu. Nah kalau misalnya orang giginya keluar dari mulut gimana? Misalnya ada taringnya gitu kan. Terus enggak senyum enggak ketawa tetap kelihatan giginya. Jadi bukan di gigi masalah sekarang. Tapi sebagian ulama mengatakan batasan dhahik, ketawa dengan senyum bedanya di suara. Ketika ada keluar suara darinya itu ketawa tuh orang. Walaupun enggak menutup gigi. Ya, kadang gitu. Ada orang enggak tahan keluar suara. Ya. Tapi tetap ini berusaha. Nah, ya itu termasuk dhahik. Itu ketawa. Jadi kalau gitu udah ketawa itu, ya kan? Ketawa walaupun ditutup mulutnya itu ketawa. Buka ini nangis. Nangis yang dimaksud nangis yang ada suaranya di sini. Kalau nangis berlinang doang, enggak ada suara, ini enggak dimasalahin dalam sholat, enggak masalah. Ya, enggak masalah. Nangis di sini berlinang aja. Keluar air mata, mungkin karena sedih dengar ayatnya atau Masya Allah, saking imannya tinggi itu. Ya Pak ya. Apakah kita gitu apa enggak? Nah, itu tanya masing-masing tuh ya. Kapan terakhir kayak gitu? Ya, jangan terakhir saat pertama aja belum. Nah, ini berarti enggak pernah nangis dalam sholat. Ya. Coba nangis biar tanpa suara. Tapi yang dimasalahin di sini adalah nangis karena ada suara, nangisnya bersuara, ya. Kemudian al-anin. Al-anin di sini yaitu mendesah atau mengerang. Dan itu pasti ada suara. Jadi kalau misalnya orang kesakitan cuman ya, maka ini apa? Enggak termasuk anin karena enggak ada suara. Gitu ya. Bagaimana tiga hal ini? Ketawa, nangis dan mengerang. Fa in bana minhu harfan batalat wa illa fala. Kalau terlihat atau terdengar jelas dari tangisan atau ketawaan atau erangan tersebut jelas dua huruf maka batal. Coba kau ketawa dua huruf. Itu berapa huruf itu? Banyak itu. 5 huruf atau maka batal dia. Itu ketika menjadi huruf, ketika menjadi huruf dalam bahasa Arab. Ya. Adapun kalau itu suara namun bukan huruf, maka tidak masalah. Gimana? Ketawa tanpa huruf gimana jemaah? Ayo, contohin. Contohin pada dok. Ya pada khusyuk banget. Contohin ketawa tanpa huruf. Kalau orang ketawa gitu. Ketawa kayak gitu tuh. Sejelek itu ketawanya. Pakai huruf kha. Sehingga orang enggak bisa, ini orang ketawa pengorok kan enggak tahu. Makanya yang seperti ini satu huruf. Ya, satu huruf. Kalau dalam barometer ini ya, pakai 2 huruf. 2 huruf makhraj dengan makhraj Arab. Ya.
Kalau orang ketawa ya cuman ada suara tapi dari bagian hidung di atas gitu. Gitu. Itu makhraj gitu. Enggak ada makhraj huruf, jadinya huruf enggak ada huruf gitu. Paham enggak, Pak? Ayo dong, ketawa biar nanti tahu kayak gimana antum ketawa. Ya. Tapi kalau ketawanya atau hehehe, maka itu termasuk 2 huruf akan lebih. Ada orang ketawa gitu, mendesis kayak ular. Maka itu bukan 2 huruf. Emang itu S, tapi 1 huruf. Gitu. Maka ini enggak sampai 2 huruf. Kalau pakai parameter ini ya. Ya. Tapi kalau dia 1 huruf tapi berulang-ulang, ini berarti apa? Berarti batal. Misalnya ini kayak suara kompor apa yang buat apa tuh namanya? Buat kayak gitu. Ya. Nah, gitu kan. Lagi-lagi. Nah, ini kan berapa huruf ini? Maka kalau 2 huruf seperti itu batal dia. Kalau misalnya enggak sampai 2 huruf, maka enggak batal. Ya. Kemudian misalnya tangisan. Tangisan ketika suaranya itu berubah huruf yang ada makhrajnya dalam bahasa Arab, maka itu diperhitungkan. Kalau sampai 2 huruf maka batal. Gitu. Tapi ini pun ketika tidak diberi uzur, ikhwan. Nah, ini perhatikan, beda kalau tangisan. Tapi ada juga nanti merinci apakah dia nangis karena dunia atau karena akhirat gitu loh, nanti lihat. Tapi bentar, dari suaranya dulu. Orang nangis gimana? Ini adakah apakah ini menjadi makhraj huruf? Enggak ada huruf bunyinya enggak ada. Alif ba ta ja gimana kok? Alif ba ta sa jim ha kha da za. Enggak ada. Enggak ada. Da za ra enggak ada. Maka kalau cuma gitu doang itu enggak. Ya. Tapi kalau tangisan tersebut jadi 2 huruf ya gitu, itu berarti apa? Batal. Itu ketika dia bisa menahan tangisan. Bisa dia, cuman dia lepasin maka batal. Tapi kalau dia enggak bisa nahan, ceplos gitu aja keluar tuh tangisan, pecah tangisannya, maka ini diberi uzur karena tidak bisa menguasainya. Kemudian ketiga anin. Anin itu adalah apa? Desahan atau erangan sakit ya. Misal lagi sholat, kemudian tiba-tiba ada apa namanya? Curut lewat misalnya. Ada curut, terus dia ada curut nih. Dia injak tuh curut, digigit balik sama curutnya. Aduh. Tuh. Diberi uzur enggak keaduhan ini? Atau aduh itu terlalu ekstrim lah ya. Berapa huruf tuh? Banyak. Cuman masalahnya di sini dia diberi uzur atau enggak? Karena orang kadang-kadang spontan. Kalau spontan gitu aja, maka yang lebih sahih adalah diberi uzur. Lebih sahih diberi uzur. Cuman masalah ini dia yang bikin masalah. Ya, ada curut lewat, dia injek, berarti kan dia yang nyari masalah. Maka bisa aja ini membatalkan sholatnya gara-gara sebabnya ulah dia. Tapi kalau dia nggak tahu apa-apa, tiba-tiba kerasa pusing polanya, atau duh. Nah, duh dalam bahasa Arab ada 2 huruf tuh, dal dan ha, duh. Ya maka ini bisa membatalkan sholatnya kecuali kalau dia nggak bisa menguasai dan mengontrol dirinya. Ya begitu. Tadi sampai mana? Anin. Ya. Wasawa'un kana al-buka' lid-dunya aw lil-akhirah. Soal tangisan tadi bisa membatalkan salatnya kalau misalnya 2 huruf atau lebih dan dia bisa mengontrol dirinya. Terserah dia mau nangis karena dunia atau nangis karena akhirat. Ya misalnya ketika dia lagi salat, imam baca ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Dia ngerti ayat tentang utang nih. Ya Allah banyak utang saya. Langsung ingat utang sama fulan belum bayar, terus bini ngamuk akhirnya nangis sendiri. Nangis terus
terus keluar huruf-huruf dari tangisan itu. Ini kan tentang hutang dia, nasib dunia dia. Maka batal. Kalau misal dia bisa mengontrol dirinya dan tetap membiarkan dirinya menangis dengan suara 2 huruf atau lebih. Bahkan walaupun tentang akhirat. Misalnya dia kata imam, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kalian pasti akan ditanya pada hari nanti tentang segala kenikmatan. Dia langsung terwujud nangis, langsung keluar suara tangisan dan dengan huruf-huruf yang ada makhrajnya dalam bahasa Arab. Dan dia bisa mengontrol dirinya, tidak diberi uzur, maka dia bisa batal salatnya ketika itu. Makanya besok-besok teman-teman sekalian, kalau nangis pun dalam salat tetap jaga diri, jangan sampai keluar 2 huruf dari tangisan itu. Tapi kalau memang spontan betul-betul suaranya keluar gitu aja, isakannya juga keluar gitu aja tanpa bisa mengontrolnya, maka ini diberi uzur. Ya begitu. Cuman masalahnya kapan terakhir kita nangis ketika salat? Nah, itu kapan? Kemudian dikatakan di sini wa in takallamal musalli wa huwa ma'dzur kaman sabaqa lisanuhu ilal kalam bila qasdin aw ghalabahu as-su'al aw ad-dhahik wa bana minhu harfan aw takallama nasiyan aw jahilan bi tahrimil kalam wa huwa qaribun 'ahd bil Islam fa in kana yasiran lam tabtul salatuhu. Panjang banget ini masyaallah. Kalau misalnya ada orang salat, dia salat ya, dan dia diberi uzur ketika dia ngomong, keluar kalimat lagi sholat, dia diberi uzur. Seperti apa contoh? Dia diberi uzur karena keceplosan tanpa maksud, ya, tanpa maksud, atau dia flu, ya, kemudian ya keluar darinya kalimat misalnya, ya, atau dia ketawa, ya, dan dia nggak sengaja gitu aja keceplosan. Kan ada kadang-kadang keceplosan ketawa ada orang, ya kan? Misalnya lagi sholat kayak gini serius, tiba-tiba ada anak kecil lewat, mukanya ngeselin dan juga tapi lucu gitu. Terus tiba-tiba anak itu ngelewain ke dia, ketawa kan? Ketawa tiba-tiba keluar kalimat ente gitu kan, misalnya dasar, kan keceplosan gitu. Wa huwa qaribu, kemudian di sini kelihatan tampak dari lafalnya ini 2 huruf, ya. 2 huruf, ya, gitu loh. Atau ada dia bicara, dia lupa nasiyan au jahilan bitahrimil kalam, lupa atau bodoh, nggak tahu akan pengharaman bicara saat sholat dan dia baru masuk Islam. Ini ada beberapa model, ada beberapa kasus sih. Yang pertama dia keceplosan tanpa maksud, atau dia itu ghalabahus su'al, yaitu dia orang yang lagi flu atau apa, terus seret apa ini, aduh gitu. Tapi keceplosan karena kebiasaan kayak gitu di kehidupan biasanya. Atau dia ketawa karena ngeliat objek yang tiba-tiba aja itu lucu gitu loh. Tiba-tiba aja itu lucu gitu. Ya, dan dia 2 huruf ketawanya atau bicaranya. Ya, atau yang keempat, dia bicara, dia lupa kalau nggak boleh bicara saat sholat. Dia nggak tahu juga kalau dia nggak boleh bicara saat sholat. Dan dia orang yang keempat ini adalah orang yang qarib ahdil bil Islam, orang baru masuk Islam. Fa in kana yasiran, kalau bicara dan ketawanya dan ngobrolnya ini sedikit, lam tabtul salatu. Ini nggak batal sholatnya. Wa in kathura batalat ala asah. Kalau banyak bicaranya maka batal salatnya sesuai pendapat yang lebih sahih. Wal qillatu wal kathratu yarji'u fihima lil 'urf. Sedikit atau banyaknya bicara itu kembali kepada 'urf yang berlaku. Ya. Kayak di video belakangan itu ada video orang lagi sholat Jumat atau sholat Id, nggak tahu, pokoknya di siang hari di sebuah masjid. Direkam di apa? Di handphone. Orang yang rekam perempuan di mobil misalnya. Itu ada 3 orang. Ini lagi sholat jemaah semuanya. Ini lagi sholatnya di luar masjid, di teras masjid. 1 orang sholatnya benar kayak gini. 2 sampingnya ngobrol. Padahal itu salah 1 orangnya itu bawa anak ngobrolnya tuh kayak bener-bener ngobrol warkop. Ngobrol kayak gini, kayak anak kecil lagi ngobrol. Padahal itu tua itu orang itu ngobrol.
Sambil nengok terus, sambil gini ngobrol, udah kayak biasa ngobrol gitu loh. Banyak berdetik-detik, bahkan itu mungkin sepanjang itu. Sampai orang yang pertama yang di samping mereka itu sampai kayak gini lah, ini orang kok bisa-bisanya ngobrol gitu loh. Wah, antum kalau ngeliat videonya itu di luar nurul, tidak habis fikri, tidak masuk akmal. Ada orang kayak gini. Kalau misalnya dia baru masuk Islam misalnya, nggak tahu bahwasanya nggak boleh ngobrol dalam sholat, dilihat ngobrolnya dulu. Apakah sebentar, sejenak, misalnya cuma 3 detik, 5 detik gitu kan? Kalau cuma segitu sih diberi uzur gitu loh. Tapi kalau misalnya di atas 5 detik, bahkan sampai gesture dan body language menunjukkan kayak nyantai gitu, jadi kayak gini benar, tapi ngobrol, ngomong gitu, pakai bahasa mereka. 2 orang interaksi sosial yang luar biasa, maka yang seperti ini batal sholat mereka, nggak sah sholatnya. Sebahlul-bahlulnya orang mu'alaf itu kayak ini nggak gitu-gitu amat. Anda juga nggak tahu itu orang sebenarnya ada gejala apa pada diri mereka. Apa ini mungkin konten doang, atau memang baru masuk Islam, atau gimana, nggak tahu. Ada yang seperti itu. Maka ini batal sholatnya. Begitu juga anak-anak kita nanti, kalau misalnya anak-anak baik kita, anak-anak kita atau anak orang lain lagi sholat, jangan sampai mereka itu berinteraksi, ya gitu loh. Baik interaksi dengan body language maupun apalagi dengan obrolan. Body language aja dengan apa namanya, tangan atau kaki. Kalau tidak ada bagian dari sholat, tidak ada kebutuhan sholat untuknya, tidak ada kebutuhan sholat dengan gerakan tersebut, maka itu bisa batal sholatnya. Anak-anak kan biasa gitu, ajarkan anak-anak, apalagi kadang ada anak-anak udah usia SMP, bentar lagi balik, itu masih kayak gitu kelakuannya, masih nginjek-nginjek, colek-colek temennya, terus ketawa. Apakah colek itu bagian dari agama ketika lagi sholat? Nggak ada, nggak boleh. Ya, tapi kalau misalnya temennya agak menjauh, dikesiniin, itu boleh karena hajat sholat untuk merapatkan saf, itu boleh. Tapi kalau misalnya colek, gitu, subhanallah. Itu sampai ada video lagi orang tua kayak gitu, udah tua, lagi sholat berjamaah direkam dari belakang. Aki-aki itu, cucunya aja malu kayak yang lihat dia tuh. Itu lagi di belakang direkam. Ini lagi sholat berjamaah beneran. Itu pas dari 3 orang ini, kan orang lain juga sholat, dari 3 orang ini direkam kelakuannya tuh, 2 orang sampingnya. Satu sholat itu aki-aki semua. Yang sebelah kiri nyolek pas mau sujud. Nyoleknya gitu kan, terus sujud. Yang sebelah sananya juga nyolek juga. Ada manusia kayak gini ternyata, aki-aki. Ya. Dan yang seperti ini subhanallah. Ini enggak tahu edukasi, tapi memang kebiasaan dari kecil zaman bahalanya mereka ini, dan dibiarkan oleh orang-orang dewasa, enggak dikasih tahu, enggak dinasehati, mungkin alasan ini anak orang sampai tua kayak gitu, dan mereka tetap di kampung sampai tua kayak gitu. Karena kan kalau di sini kan nggak mungkin, Pak. Misal antum waktu kecil mungkin kayak gitu, nyolek, ngejewer temennya lagi sholat, nyubit temennya lagi sholat. Tapi kan kalau pas udah ke Jakarta masih nggak kayak gitu. Anak yakin enggak, karena melihat contohnya nggak ada yang kayak gitu. Tapi ketika ini warga-warga kampung dari kecil kayak gitu, dibiarin aja sama ustadznya, dibiarin sama warga, sampai gede, sampai tua kayak gitu. Nggak tahu kalau itu tuh nggak lucu gitu loh. Ya lucu sebenarnya, tapi sebagai orang dewasa itu nggak tepat. Jadi bahan, jadi apa ya? Jadi candaan. Wallah, anak ngelihat sendiri dan anak juga bingung mau nasihat, ini udah pada tua. Dua-duanya orangnya udah meninggal deh. Tapi antum karena nggak tahu, jadi ini bukan ribah. Antum nggak tahu, antum cari tahu pun nggak bakal ketemu orangnya. Karena udah mati orangnya. Ya, ada 2 orang di sini. Satu namanya, ya nggak usah disebut namanya. Nama ulama sebenarnya namanya. Dua-duanya orang asli situ, Betawi situ. Anda juga orang situ, ya. Imam rawatibnya di suatu musola pasar nih. Imam rawatibnya lagi nggak ada, lagi uzur. Maka jadilah Bang Sayuti ini, Bang Sayuti lah. Saya namanya Sayuti, ya. Nama ulama itu Imam Suyuti, ya. Jadilah beliau imam sholat isya. Imam sholat isya. Imam sholat isya. Dan itu pertama kali dalam seumur hidup ana itu beliau jadi imam. Ini penjual nasi uduk yang kocaknya minta ampun, berusaha kocak tapi nggak kocak,
malah ngeselin, biasanya gitu. Nah, jadi imam. Belakangnya ketua DKM yang beliau itu kayak anak kecil benar. Kalau mau sholat mesti nyolek orang. Enggak colek itu kayak ibaratnya kayak rukun sholatnya dia tuh nyolek. Ya, sebelum sholat cek gitu. Iseng. Kita yang di belakang kadang-kadang yang udah kelakuan, udah tua kayak gitu kan. Nah, sholat. Belakangnya si fulan ini, bapak tua ini, ketua DKM yang kerjanya bercanda mulu. Nah, Pak Sayuti bukan Haji. Pak Sayuti ini sholat. Dah normal sholat. Rakaat kedua, tasyahud awal, ya. Pas naik lagi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dijaharkan suara rakaat ketiga isyanya. Belakangnya apa Haji itu? Pak Haji ini yang ketua DKM ketawa gitu kan. Ketawa ditahan tapi sengaja ketawa. Kita yang sami-sami. Apa lucunya, namanya orang lupa kan? Ada motor di sini, Pak? Hah? Oh, kirain ada motor. Nah, kemudian ya. Iya, insya Allah besok insya Allah. Ini terus kayak gini terus ya? Oh ya udah, nggak apa-apa. Rakaat keempat, kan dia udah tahu ini rakaat keempat. Bercanda lagi itu Pak Sayuti. Naik, Bismillahirrahmanirrahim, dijaharkan lagi. Kan kok kayak gitu kita bingung, Pak. Rakaat ketiga keempat, makmum pada bingung kalau ini jahar kita aminin nggak nih orang gitu kan ya? Diketawain lagi sama itu, ketawa sampai wah gitu, ketawa tuh. Sekarang kita khusyuk nggak sholatnya kira-kira tuh? Khusyuk nggak kira-kira? Nggak bisa khusyuk. Ngerusak sholatnya satu masjid itu. Gara-gara apa? Kelakuan si imam yang nakal ini sengaja ngkocakin diri supaya belakangnya itu ketawa. Yang ketawa siapa? Satu orang dari puluhan orang, dia doang yang ketawa. Sekarang batal nggak sholatnya itu masalahnya? Yang ketawa batal sholatnya? Batal. Yang ini Pak Sayuti batal nggak kira-kira? Kalau niatnya buat bercanda, batal itu. Bahkan khawatirnya dia keluar dari Islam karena apa? Menghina sholat gitu loh. Sengaja pengen kocakin diri ketika lagi sholat, apa jadi imam, itu bahaya itu. Khawatirnya begitu. Tapi mudah-mudahan Allah maafkan. Akhirnya rusak itu satu sholat, satu masjid itu sholatnya mereka geleng-geleng mungkin di belakang. Ya. Dan emang beliau ini yang belakang ini ketika Anda maklum ya orang kayak gini mah nggak memperhatikan sah atau tidaknya sholat, ya. Karena jangan kan gitu, mungkin Anda pernah ceritain ke antum, ya beliau yang ini orang yang sama nih, bahkan sampai kentut di sholat pun itu nggak mau ngebatalin diri, jelas-jelas kentutnya, bahkan dia aja kaget dengan kentutnya sendiri, iya. Itu di tasyahud akhir itu, dan ana di belakangnya. Dan beliau kentut membelakangi ana. Iya. Rasanya sampai sekarang masih terasa itu. Nah itu kemudian beliau sendiri ana lihat tiba-tiba begitu beliau sendiri kaget dengan dirinya sendiri. Dengan bagian tubuhnya sendiri kaget beliau. Ana di belakang, lihat langsung karena di belakang. Dan itu enggak membatalkan itu kan, nunggu apa? Nunggu salam kan? Imam belum salam, nunggu salam. Kita sama mikir lah, kok enggak bangkit ya? Emang kalau bangkit sih, karena itu kentut itu kedengeran satu masjid. Kalau enggak bangkit, kalau bangkit, oh semua orang tahu, oh dia yang kentut. Si Malkama memang. Kalau enggak bangkit, kita yang belakang tahu lah, kan batal. Tapi akhirnya tetap diam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita yang belakang kan langsung pandangan mengerucut ke orang ini. Dan beliau tenang aja zikir, astagfirullah. Subhanallah. Orang kalau misalnya dia dari kecil itu nggak dididik supaya baik dalam sholatnya sampai tua tuh, beneran Pak, sampai tua. Makanya kalau kita lihat di beberapa masjid-masjid kampung, baik di Betawi, Sunda atau Jawa, ya, Anda nggak tahu kalau di Sumatera, yang misalnya suka bercanda tuh, padahal dia tokoh di situ, orang DKM situ udah tua, diseganin tapi masih suka bercanda pas lagi sholat, itu refleksi dari kecil tuh nggak diomongin sama orang tuanya tuh. Ya makanya jangan sampai anak kita seperti itu. Dan sekarang anak-anak kayak gitu banyak. Orang tuanya nyuruh sholat ke masjid sana, sholat ke masjid
bapaknya sholat di rumah, anaknya sholat di masjid terus. Di masjid ngapain mereka? Bercanda. Dan DKM udah geleng-geleng, udah susah ngehandle anak-anak ini. Bercanda pas lagi sholat. Yang bercanda pas rata-rata pasti bapaknya nggak di masjid. Rata-rata gitu, umumnya. Ya, dibiarin aja anak-anaknya, mungkin bapaknya kerja atau bagaimana, nggak dikontrol oleh bapaknya. Kayak bercanda mulu. Sampai tua kayak gitu nanti kalau misalnya nggak diomongin sama orang tua dan orang-orang terdekatnya. Baik, mungkin kita cukup sampai sini insyaallah. Pekan depan insyaallah kita lanjutkan kajian kitab tauhid. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.